Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Yanti, mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keberlanjutan PT Lipo General Insurance Tbk pada tahun 2023. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan atau isi, yang ketiga ada kesimpulan. Untuk pendahuluan, laporan keberlanjutan PT Lipo General Insurance Tbk tahun 2023 adalah sumber penting yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi prinsip keberlanjutan melalui integrasi elemen ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola ke dalam setiap aspek operasionalnya. LJI berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan. Fokus analisis laporan ini adalah prinsip isi, prinsip kualitas, strategi keberlanjutan, rencana aksi, dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs. Untuk selanjutnya ada pembahasan atau isi dari penjelasan kali ini. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada prinsip isi laporan keberlanjutan, dan yang terakhir ada prinsip kualitas laporan. Untuk profil perusahaan, PT Lipo General Insurance Tbk atau selanjutnya disebut LGI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum yang didirikan pada tanggal 6 September 1963. LGI telah merealisasikan berbagai langkah inovatif yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah melalui digitalisasi layanan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman nasabah dalam mengakses informasi, melakukan transaksi, dan mendapatkan layanan tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Dengan demikian, LGI kian menunjukkan komitmen terhadap pelayanan pelanggan yang unggul dan beradaptasi dengan tren digital dalam memberikan pengalaman terbaik kepada nasabah. Selanjutnya, prinsip isi laporan keberlanjutan. Yang pertama, ada konteks keberlanjutan. Laporan harus menunjukkan dampak kegiatan bisnis terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta kontribusinya terhadap pembangunan keberlanjutan. Laporan LGI melakukan ini dengan menunjukkan kontribusinya terhadap SDGs dan komitmen untuk mencapai net zero emission dengan pada tahun 2060. LGI membahas 4 pilar keberlanjutan, yaitu ekonomi keberlanjutan, pengembangan sosial keberlanjutan, praktik bisnis ramah lingkungan, dan tata kelola keberlanjutan. Dalam upayanya untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs, misalnya LGI menerapkan strategi inovasi produk dan efisiensi energi untuk mendukung transformasi menuju ekonomi inklusif dan rendah karbon. Yang kedua ada materialitas. Laporan ini mencakup topik material yang relevan seperti pengelolaan risiko dan tata kelola keberlanjutan untuk mengidentifikasi masalah yang paling relevan bagi pemangku kepentingan dan operasi perusahaan. Dalam laporan LGI, topik material termasuk pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, praktik tata kelola perusahaan yang baik, dan strategi inovasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Yang ketiga ada pelibatan pemangku kepentingan. Laporan harus menunjukkan bahwa perusahaan melibatkan pelanggan, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam laporan disebutkan bahwa untuk memastikan keberlanjutan, banyak pihak harus bekerja sama, seperti berpartisipasi dalam forum tentang keuangan keberlanjutan. LGI menggambarkan pelibatan pemangku kepentingan melalui edukasi keuangan keberlanjutan bagi masyarakat dan pelatihan internal karyawan. Contohnya, program literasi keuangan untuk UMKM di Bandung dan peningkatan pengetahuan karyawan tentang aspek keuangan keberlanjutan. Yang keempat, kelengkapan. Laporan harus mencakup semua elemen yang diperlukan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Indikator kinerja sosial, distribusi kinerja ekonomi, dan dampak lingkungan adalah beberapa data yang disajikan dalam laporan ini. Selain itu, LGI mencantumkan data keuangan untuk tahun 2021 sampai 2023 untuk memastikan bahwa laporan ini transparan dan akurat dengan data multitahun. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip kualitas laporan. Yang pertama ada keseimbangan. Laporan harus menunjukkan kemajuan dan masalah yang dihadapi perusahaan. Laporan LGI menunjukkan keberhasilan seperti peningkatan pendapatan premi bruto pada tahun 2023 sebesar 30,09% dibandingkan 2022. Sebaliknya, rencana aksi untuk meningkatkan kapasitas internal dan mengelola risiko lingkungan juga mengakui kesulitan dalam transisi menuju keuangan keberlanjutan. Yang kedua, dapat diperbandingkan. Informasi harus memungkinkan pembaca membandingkan kinerja bisnis dari waktu ke waktu. Selama 3 tahun terakhir, dari 2021 sampai 2023, LGI menyajikan data kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten. Ini membantu pemangku kepentingan menganalisis tren dan efek dari rencana keberlanjutan yang diterapkan. Yang ketiga, ada kecermatan. Data yang disajikan harus akurat dan bebas dari kesalahan. Laporan ini telah diverifikasi secara internal dan meskipun belum dilakukan audit eksternal, data ini didasarkan pada standar POJK nomor 51 POJK 03/2017 yang menunjukkan upaya LGI untuk memastikan akurasi. Yang keempat, ketepatan waktu. Untuk memudahkan pengambilan keputusan, laporan harus dikirim tepat waktu. LGI menerbitkan laporan ini pada akhir tahun buku 2023 sesuai dengan peraturan untuk memastikan para pemangku kepentingan memiliki informasi yang relevan segera. Yang kelima, ada kejelasan. Informasi harus jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Laporan disusun dengan organisasi yang baik, menggunakan bahasa yang sederhana, dan dilengkapi dengan tabel dan infografik untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Selain itu, publik dapat mengakses laporan ini melalui situs resmi perusahaan. Yang keenam ada keterandalan. Informasi yang terkandung dalam laporan harus didasarkan pada prosedur dan standar yang dapat dipercaya. Regulasi POJK dan standar penyusunan laporan termasuk pedoman keberlanjutan dalam laporan ini. Laporan ini menunjukkan komitmen terhadap integritas data meskipun belum menggunakan verifikasi eksternal. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Laporan keberlanjutan LGI 2023 menunjukkan penerapan standar isi dan kualitas yang tepat. LGI menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan fokus pada kontribusi terhadap SDGs, inovasi keberlanjutan, dan transparansi.
Namun, peningkatan kredibilitas dapat mencakup sertifikasi oleh pihak independen. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.